Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Depri Saipullah. Sekarang kita bahas Spanyol yang baru saja menjadi juara Euro 2024. Ini merupakan gelar keempat Spanyol di Piala Eropa. Sebelumnya mereka jadi juara di 1964, lalu 2008, 2012, dan kini 2024. Spanyol menjadi juara usai menang 2-1 atas Inggris di laga yang berlangsung di Olympia Stadion Berlin. 2 gol Spanyol dicetak oleh Nico Williams dan juga Mikel Oyarzabal. Pertandingan sempat menegangkan saat Cole Palmer mencetak gol indah lewat kaki kirinya. Tapi itu belum cukup karena Spanyol selalu menemukan cara untuk mencetak gol di Euro 2024. Boleh disebut Spanyol adalah tim yang luar biasa. Ini adalah tim yang langka. Dan karena kelangkaan ini, Spanyol berhasil mencetak banyak rekor di Euro 2024. Semua gelar mereka sapu. Selain gelar juara, mereka merebut gelar pemain terbaik muda, pencetak gol terbanyak, dan juga tentu rekor gol. Pemain terbaik turnamen atau Euro 2024 direbut oleh Rodri. Ya, saya pikir pantas ya, Rodri. Memang di laga final dia ditarik keluar pada menit ke babak 2, diganti oleh Martin Zubimendi, tapi dia adalah kreator atau penyeimbang di lini tengah Spanyol. Dia bisa meredam serangan lawan, merebut bola dari lini tengah, menyuplai bola ke depan, dan juga mengatur pertahanan saat para pemain winger atau fullback maju ke depan. Jadi sangat pantas untuk diraih oleh Rodri dengan torehan 1 gol saja. Dia tidak mencetak assist. Pemain muda terbaik diraih oleh Lamine Yamal, ya tentu saja. Siapa lagi pemain muda yang bisa mencetak 4 assist dan 1 gol. Jadi dia terlibat dalam 5 gol Spanyol. Top skor Dani Olmo. Dan ini memang dibagi rata dengan pemain-pemain lain. Ada 5 pemain lain yang juga jadi top skor. Ada Harry Kane, yang jumlah golnya hanya 3 ya. Harry Kane, lalu Ivan Schranz, Mikau Tadze, Cody Gakpo. Harus dibagi rata. Ini berdasarkan aturan baru dari UEFA. Kalau kita mengacu kepada aturan sebelumnya, harusnya Dani Olmo yang jadi top skor. Karena dia mencetak 2 assist. Tapi sekarang dilihatnya tidak itu lagi, tapi benar-benar jumlah gol. Kalau sama ya, gelar top skor dibagi rata. Dan ya itu juga fair sih ya. Itu artinya memacu semua pemain untuk lebih banyak mencetak gol dibandingkan pemain lainnya. Spanyol juga mencetak rekor menjadi tim dengan gol terbanyak di sejarah Euro, 15 gol. Dari 7 laga mereka berhasil mencetak 15 gol. Artinya 2 gol per hampir, ya 2 gol lah ya per laga. Selain itu mereka memenangkan 7 pertandingan. Ini membuat Spanyol menjadi satu-satunya tim yang pernah memenangkan seluruh laga di Euro. Luar biasa, nggak ada obat. Dan menurut saya, Spanyol yang ada saat ini memang tim yang langka. Luis de la Fuente lah yang menjadi otak sehingga Spanyol bisa seperti sekarang. Dia memanfaatkan pengetahuan dia untuk mencari pemain yang sesuai dengan pengamatannya. Dia membawa atau memilih pemain-pemain yang pernah dilatihnya di tim usia muda, U19.
yang juga pernah dilatihnya, U23. Semuanya dibawa di tim ini. Jadi Spanyol sekarang tidaklah didominasi oleh Barcelona dan Real Madrid, tapi ada Real Sociedad, Athletic Bilbao, ada juga Atletico Madrid. Tidak seperti zaman-zaman dulu ya, di mana Barcelona dan Real Madrid mendominasi timnas Spanyol, apalagi di era Luis Enrique. Dia bahkan cenderung ke Barcelona banget karena kedekatannya dengan Barcelona. Dan keputusan Luis de la Fuente untuk tidak menganak-emaskan Barcelona dan Real Madrid saja memang tepat. Terbukti permainan merata. Luis de la Fuente bisa mengandalkan semua pemain. Siapapun yang diturunkannya bisa menjadi atau membantu Spanyol meraih kemenangan. Saat Rodri ditarik keluar, Martin Zubimendi memainkan perannya dengan baik. Jadi merata, tidak ada jomplang atau gap antara pemain utama dan pemain cadangan. Juga terjadi dengan Mikel Oyarzabal. Sempat saya berpikir mengapa tidak masukkan Mikel Merino ya, yang mencetak gol penentu saat lawan Jerman. Tapi ternyata Mikel Oyarzabal juga punya sentuhan luar biasa. Siapa sangka dia bisa mencetak gol dengan sontekan yang sangat pas, hasil umpan dari Marc Cucurella. Ya, pemain-pemain ini tak pernah disorot sebelumnya ya. Boleh disebut pemain-pemain di timnas Spanyol sempat disepelekan. Kalau dibandingkan timnas Inggris, mereka kalah tenar. Nama-nama mereka kalah tenar. Mikel Oyarzabal, Merino, Lenormand. Ya, siapa yang tahu ya kalau publik-publik fans-fans klub-klub yang besar kurang tahu dengan mereka, lebih familiar dengan Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, tim dengan popularitas yang tinggi. Tapi justru disitulah Spanyol justru lebih unggul dibandingkan negara lain. Dan tentunya keistimewaan itu juga ditambah dengan dua bakat pemain muda, Nico Williams dan Lamine Yamal, yang matang di usia muda, yang sudah tahu bagaimana meraih juara di usia muda. Lamine Yamal 17 tahun dan Nico Williams 22 tahun. Masa depan mereka masih panjang. Lamine Yamal, Nico Williams masih bisa main di 3 Piala Dunia ke depan lagi. Dan ini menarik untuk Spanyol ya. Masa depan Spanyol cukup panjang untuk kedepannya. Dan bahkan Piala Dunia pun, Piala Dunia 2026 mungkin bisa mereka raih juga dengan skuad yang ada sekarang, atau kehadiran bakat-bakat baru di masa mendatang. Selain Spanyol, saya juga ingin bicara soal Inggris. Ya, fans Inggris begitu kecewa karena 2 kali final Inggris 2 kali gagal. Dan menurut saya pada akhirnya keberuntungan tidak cukup untuk membawa sebuah tim jadi juara. Sebuah tim jadi juara harus tampil meyakinkan juga. Ya boleh disebut Inggris ini lebih banyak beruntung ya. Sejak fase grup, bahkan 16 besar sampai final, mereka banyak dinaungi keberuntungan. Dan hebatnya memang mereka selalu bisa membalas setiap kali tertinggal gol. Itu satu hal yang positif. Tapi keberuntungan tidak cukup melawan tim yang dengan determinasi yang tinggi seperti Spanyol. Gareth Southgate sendiri mengakui bahwa mereka kurang bisa menahan bola dengan baik. Inilah penyakit atau perbedaan Spanyol dengan negara lain menurut saya.
negara-negara hebat lain, Jerman atau Portugal atau Prancis bisa cara mendasar bisa menahan bola, tapi menahan bola itu tidak selalu dribble, tapi saat passing-passing memberi umpan seberapa persen umpan sukses, itu Spanyol sangat unggul. Dan saat mereka mencetak gol penyeimbang lewat Cole Palmer, Spanyol masih mendapatkan celah untuk mencetak gol, sehingga laga berlangsung 90 menit saja. Di zaman dulu memang ada tim-tim yang beruntung bisa jadi juara. Kita tahu bagaimana Denmark menjadi juara di 1992. Padahal mereka sempat tidak lolos kualifikasi ya. Mereka menggantikan Yugoslavia yang kena sanksi. Tapi mereka konsisten sampai final, bahkan mengalahkan Jerman 2-0 di kandang sendiri. Tim dinamit, makanya mereka dinamakan tim dinamit karena meledak-ledak. Begitu juga dengan Yunani di Euro 2004. Tak ada yang menjagokan Yunani. Produktivitas golnya sampai final hanya 6 atau 7. Permainan bertahan yang diterapkan oleh Yunani mampu membuat mereka menjadi juara. Cukup 1 gol. Ya, itulah. Kadang-kadang keberuntungan memang cukup membantu. Tapi melawan Spanyol yang dengan teknik tinggi, keberuntungan saja tidak cukup. Determinasi harus punya. Itulah yang tidak dipunya oleh Inggris. Mereka bisa membalas, tapi bagaimana untuk menang melawan tim dengan level yang sangat tinggi seperti Spanyol, itulah yang menjadi tugas dari Gareth Southgate. Muncul wacana Gareth Southgate mundur atau rumor-rumor ya. Tapi menurut saya saat ini Inggris juga sulit untuk mencari pelatih lain. Yang harus dilakukan memang adalah membenahi bagaimana menguasai bola. Ya, saat ini permainan memang harus kayak Spanyol. Bisa menguasai bola, bisa bertahan, dan bisa menyerap balik dengan cepat. Itulah yang terjadi di sepak bola dunia sekarang. Demikian teman-teman ulasan saya soal Spanyol yang kembali menjadi juara di Piala Eropa. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.